Dan baiklah, sebelum kita memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini, insya Allah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kami sampaikan, akan diisi oleh saudara kita dari negara jiran kita, dari negara Thailand, yaitu saudara kita Ustadz Al-Ghazali. Namun sebelum itu sama-sama kita hantarkan terlebih dahulu saudara-saudara kita yang akan segera meninggalkan forum ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa-apa yang dilaksanakan dan dikerjakan dapat berhasil dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu lainnya, bersama-sama kita memasuki acara beranda pada pagi hari ini, dan semoga beliau pun sudah hadir bersama kita semuanya. Namun apabila beliau belum hadir di forum ini, maka insya Allah bersama-sama kita dapat mengisinya, apakah kita dengan mendengarkan sharing dari saudara kita lainnya, ataukah kita bersama-sama insya Allah nanti membaca ayat suci Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah hadir Bapak Ibu sekalian, saudara kita Ustadz Al-Ghazali. Di sini tertulis nama beliau Julie Biding. Julie Biding, boleh jadi ini mungkin nama salah satu anggota keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ghazali. Mohon dapat di-unmute audionya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu dalam limpahan rahmat barakah dari Allah. Saya mohon izin bertanya Ustadz, ini nama Julie Biding ini apakah nama Ustadz, nama asli Thailand, ataukah kita ganti nama ini? Assalamualaikum. Nama Julie Biding itu nama saya. Masya Allah. Oke. Baik, baik. Bila demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal beliau, Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun yang lalu, lebih daripada 10 tahun yang lalu, Ustadz ya? Iya, Pak. Iya, saya kira mulai jadi 10-15 tahun yang lalu saya mengenal beliau. Ketika itu beliau adalah seorang mahasiswa yang belajar di UI kalau tidak salah ya Ustadz ya pada waktu itu. Di UIN Syarif Hidayatullah. Di UIN Syarif Hidayatullah, dan kemudian Allah pertemukan dengan beliau ketika beliau hadir pada forum ESQ, dan kemudian beliau sudah kembali lagi ke Thailand dan kini telah menjadi seorang dai, menyampaikan pesan-pesan dakwah di sana. Nah, terima kasih Ustadz Ghazali sudah hadir bersama kita di forum ini, di mana pada pagi hari ini kita masih bersama 447 orang peserta. Dan ini adalah pertama kali kita diisi forum ini oleh saudara kita dari Thailand. Bila sebelumnya dari beberapa negara lainnya pernah hadir, namun hari ini adalah yang pertama kali Ustadz Ghazali hadir mewakili dari negara jiran kita, negara Thailand. Nah, Ustadz Ghazali, saya kira saya akan langsung saja menyerahkan kepada Ustadz Ghazali. Boleh menceritakan bahwa bagaimana awalnya dulu, kenapa dikirim belajar ke Indonesia, dan kemudian apa saja, berapa lama di Indonesia, dan boleh jadi apa saja yang didapati, dan kemudian bisa menceritakan kepada kita semuanya bagaimana situasi dan kondisi saudara-saudara muslim kita yang berada di Thailand, khususnya berada di wilayah di mana Ustadz Ghazali berada. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, terima kasih kepada Pak Hasanuddin, Pak Hasan yang sudah lama kita kenal di ESQ, di Menara 165. Alhamdulillah pada waktu itu saya masih mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Perbandingan Agama Usuluddin. Jadi alhamdulillah dengan apa yang saya dapat daripada Indonesia adalah satu pengalaman yang begitu tak bisa dilupakan untuk kami di sini. Dan jika dipanggil Ustadz itu saya agak deg-degan jadinya. Sebenarnya saya cuman guru bahasa Melayu jadi di Thailand Selatan, yang mana Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwasanya di Thailand Selatan itu dulunya adalah sebuah negara yang berdaulat, yaitu Melayu Islam.
di masa dulu yang dinamakan dengan negara Patani Darussalam, mungkin setaraf dengan Brunei Darussalam dan juga Aceh Darussalam mungkin. Tapi saya tidak membahaskan banyak hal itu karena kurang baik bagi kami. Alhamdulillah dengan bahasa Indonesia yang saya dapat sedikit dan sudah lama meninggal di Indonesia ini, saya mohon maaf kalau ada bahasa yang tak sopan yang tidak dipakai dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau ada salah silap itu, kami mohon maaf, dan juga kalau berbelit-belit juga mohon maaf. Di Indonesia, saya mulai ke Indonesia tahun 2001 kalau nggak salah. Waktu itu setelah World Trade Center di Amerika, saya sampai di sana dengan tidak tahu apa-apa, termasuk juga bahasa Indonesia. Saya juga belum tahu waktu itu, cuman bisa bahasa Malaysia karena dari kecil kita belajar bahasa Melayu Malaysia di Tadika namanya. Mungkin saya langsung cerita pengalaman yang saya dapat di Indonesia. Di antaranya yang paling besar pengalaman yang saya dapat, dan kemungkinan teman-teman yang lain itu nggak dapat apa yang saya dapat. Ini bukan sombong, tapi cuma ingin mengatakan bahwasanya saya pernah ke situ di waktu di Indonesia dulu, sampai-sampai saya ditawarin untuk menjadi translator waktu itu oleh kedutaan Thailand di Mamonjo waktu itu, untuk penemuan perdamaian di Istana Bogor tahun sekitar 2008 kalau nggak salah. Saya jadi translator. Sebelumnya katanya saya cuma di kotak terjemah bahasa. Tetapi waktu ada pertemuannya sebenarnya saya harus ke depan di samping Pak Yusuf Kalla waktu itu sebagai wakil presiden. Penemuan antara Thailand, Indonesia sebagai mediator, dan juga daripada masyarakat Patani ataupun orang-orang Melayu Patani yang berada di luar negara, yaitu pertemuan antara Jenderal Konchat Kelahan bersama dengan rombongannya penasihat Kementerian Pertahanan Thailand, bertemu dengan Pak Wahyudin dan rombongannya daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat Melayu Patani. Waktu itu untuk perundingan damai antara tiga pihak, yang Indonesia sebagai mediator untuk memberi kemudahan dalam perundingan damai. Tetapi akhirnya pertemuan 2 hari, tanggal 20 sampai 21 September 2008 akhirnya gagal karena beberapa hal yang dipihakkan sebelah salah satu menteri yang mengisytiharkan berkenaan dengan pertemuan itu. Sebenarnya pertemuan itu akan dirahasiakan sampai 5 kali pertemuan, tapi gagal waktu itu. Itu pengalaman yang paling besar, dan juga saya merasa waktu itu saya sebagai mahasiswa dan sebagai ketua Persatuan Mahasiswa Thailand di Indonesia mendapat satu pemberian percobaan untuk pekerjaan yang berat dan juga besar. Dan nanti Pak kalau sudah panjang nanti dipotong perbincangan saya. Dan yang satu lagi pekerjaan yang besar juga waktu itu menjadi translator antara pertemuan antara Jenderal Joko Santoso kalau nggak salah waktu itu sebagai Panglima TNI bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Thailand, Jenderal Konchat Kelahan, untuk berbicara berkenaan dengan kerjasama militer di dua negara, dan saya juga sebagai penterjemah yang pekerjaan yang besar waktu itu yang saya mau coba bahwa adakah saya bisa.
Sampai-sampai teman-teman di Indonesia mengatakan, menanya saya, kamu belajar bahasa Thailand di mana? Kok lancar banget bahasa Thailandnya? Saya bilang saya bukan bisa bahasa Thailand, tapi saya bisa bahasa Indonesia, Pak. Oh, gimana caranya? Kamu kan orang Jawa. Bukan, saya bukan orang Jawa, tapi bahasa saya memang Jawa. Cuman nggak bisa bahasa Jawa aja. Kalau bisa, mungkin bisa apa nih? Bisa dicatat langsung orang Jawa. Gitu. Dan alhamdulillah dengan grup pengajian ini saya merasa beruntung. Yang kemarin saya juga ikutin dengan bapak-bapak yang begitu banyak pengalaman. Saya jadi pikir-pikir hari ini mau masuk apa enggak, ingin kabur. Tapi bukan itu ya. Cuman merasa sangat beruntung lah. Terima kasih pada Pak Hasan yang masukin saya ke grup ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapat apa-apa yang berfaedah ke depan. Saya mohon maaf sedikit karena saya ada sakit, Pak. Nah, saya sakit, yaitu jadi Parkinson. Umur masih muda, tapi udah Parkinson. Mohon doanya. Nah, kalau ngomong itu agak kurang jelas. Itu Pak Hasan. Masya Allah. Mohon maaf. Diminum dulu, Ustaz. Mungkin Bapak mau apa yang saya bisa cerita? Oke. Kalau panjang. Baik. Baik, Ustadz Ghazali, terima kasih Ustadz ya atas kehadiran yang pertama. Ustadz ya, walaupun Ustadz tinggalnya di Thailand, berkebangsaan Thailand, itu kan hanya secara formal saja, tapi bagi kita yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, di surah Al-Hujurat itu kan sudah sangat jelas ya bagi kita Ustadz ya, untuk menjadi landasan kenapa kita berada dalam forum ini. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesama orang beriman itu kita bersaudara, sehingga walaupun Ustadz Ghazali berada di Thailand, nah tetapi kita memiliki ikatan yang sangat kuat ya dalam kesamaan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bagian dari cara kita bersyukur kita berjumpa mungkin 15 tahun yang lalu ketika Ustadz Ghazali menjadi mahasiswa, dan izin Allah sesungguhnya hal ini bisa tersambungkan kembali setelah sekian belas tahun dan berada dalam forum ini. Dan tentunya kami turut prihatin juga Ustadz terhadap apa yang Ustadz alami, bahwa ibu sekalian kita sama-sama mendoakan ibu sekalian untuk Ustadz Ghazali ini. Memang muda usianya, namun saya kaget juga mendengar bahwa beliau mendapat ujian dengan Parkinson ini ya Ustadz ya. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan kekuatan ya, berikan kesehatan dan kesembuhan sehingga insya Allah bisa terus melaksanakan amal-amal kebaikan di dalam kehidupan ini. Nah, ini Ustadz Ghazali ya, dulu saya ingat pada awal-awal dulu ya, sekitar pertama-tama saya umroh, saya ingat sekitar tahun 2005, 2006 dahulu gitu kan ya. Kan banyak kita jumpai kalau di Mekah itu kan dari Fatani, ya mereka jual masakan-masakan nasi-nasi gitu kan ya, masakan Melayu, dan itu kita banyak sekali membeli itu. Nah, mungkin kalau seandainya bisa menggambarkan apakah Ustadz Ghazali sekarang ini tinggal di wilayah Fatani itu, dan seberapa besar wilayah yang merupakan komunitas Muslim yang berada di Thailand Selatan itu, Ustadz? Iya, di Thailand Selatan yang dinamakan dengan Patani dulu, yang saya katakan sebagai negara Patani, sekarang termasuk 3 provinsi, 4 provinsi, Narathiwat yang paling selatan, Jala, Patani, dan mungkin Setun. Dan sebagian daripada Songkhla adalah masyarakat Melayu yang mayoritas orang-orang Muslim Melayu, yang bahasa juga beda dengan bahasa Tengah, dengan bahasa Thailand. Mereka sehari-hari bahasa Melayu Kelantan kalau saya katakan, dan di Setun itu Melayu Perlis, agak sedikit berbeda dengan Kelantan.
dan di Patani tidak ada perbatasan, dan Setun ada perbatasan, Songkhla juga perbatasan dengan Malaysia. Memang kalau di Mekah, di Saudi, ataupun di luar negara, di Thailand juga, di Indonesia juga, mereka bilang orang Patani. Patani itu sebuah negara besar dulu, sekarang dijadikan provinsi Patani, Narasiwat, Jala, Setun, Songkhla. Makanya orang jarang bilang Thailand Selatan. Sebenarnya semua itu adalah Thailand Selatan, yang sekitar 90% atau 85% adalah umat Islam Melayu yang Islam, dan memang kegiatan apa yang ada di sini kami masih bebas untuk melakukan kegiatan apapun, terkecuali kegiatan yang membawa kepada cinta tanah air itu kita hindarkan kalau bisa. Seperti saya di radio sekarang, sejak daripada Indonesia dulu, saya juga di radio di RRI. Waktu itu Pak Parni Hadi sebagai kepala stasiun, kepala RRI. Saya ambil di bagian SLN, siaran luar negeri dalam bahasa Thailand. Dan juga sekarang kami berdakwah melalui radio. Seperti di belakang saya ini, saya sengaja pagi-pagi datang ke kantor untuk supaya tidak ada yang mengganggu, karena anak-anak masih kecil. Saya datang duluan, nanti anak-anak diantarin sama istri. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin tahu. Boleh lanjutkan lagi untuk pertanyaan, insya Allah saya bisa jawab dengan seadanya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ghazali. Dan ini ada Pak Bobi. Dia gembira sekali mendapati Ustadz Ghazali pakai batik. Ini batik Indonesia, ataukah di sana ada batik juga merupakan kerajinan yang ini di Thailand Selatan untuk komunitas Muslim yang ada di sana? Batik ini memang bahannya dari Indonesia. Biasa kalau orang-orang Thailand ke Indonesia jenguk anak yang belajar di sana, mereka ke Tanah Abang dulu. Tanah Abang beli batik, nanti dibikin ala Thailand, kalau kita ala Cina. Jadi agak berbeda. Tapi yang di atas kepala saya yang hitam itu, peci saya itu memang orang-orang sini percaya bahwasanya memang ini adalah budaya Melayu di sini, dan juga sama dengan di Indonesia. Saya bilang kalau yang pakai peci ini di Thailand itu masih orang Muslim, orang Islam. Saya bilang kalau di Indonesia, di gereja juga orang pakai ini. Mereka aneh kedengaran bahwa orang-orang agama lain juga pakai peci. Oke, Masya Allah. Itu berapa banyak komunitas Muslim yang ada di Thailand sekarang ini, Ustadz Ghazali? Yang seluruh Thailand sekitar 8%. 8% yang ada, bukan cuma di selatan saja, bahkan di Bangkok mereka punya TV, mereka punya dakwah yang lebih besar lagi. Mereka berbicara dalam bahasa Thai. Kalau di selatan ini, orang yang Islam asli di sini pasti bisa bahasa Melayu, dan bahkan mereka bilang kita ini orang-orang agama Melayu. Sampai ke situ pengakuan orang-orang sini, karena Melayu lebih dekat dengan Islam dan juga nggak boleh dipisahkan. Oke. Kalau ini di Thailand Selatan sendiri, apakah pemerintahnya diisi dari kaum muslimin, ataukah ada juga non-muslim yang memerintah di Thailand Selatan ini, Pak Ghazali? Gimana Pak? Di kawasan Thailand Selatan tadi disampaikan bahwa komunitas muslim yang mayoritas di Thailand Selatan ini. Nah, apakah pemerintah daerahnya diisi dari kalangan muslim semuanya, ataukah ada juga non-muslim yang mengisi aparat pemerintahannya? Di selatan diisi, kalau misalkan gubernur itu dikirim dari Bangkok. Gubernur dikirim dari Bangkok, belum ada pilkada seperti apa yang ada di Indonesia. Cuman dia ada satu majelis untuk rakyat yang setara dengan gubernur, yaitu dinamakan dengan Oboco. Oboco itu dia mengawasi rakyat yang ada di kawasan ini, dan mereka dipilih. Kalau dipilih memang yang dapat pasti orang Islam,
Cuman di beberapa kawasan aja yang tak sebegitu. Pokoknya kalau ada pemilihan, orang Muslim yang menang karena mayoritas di 3 provinsi sekitar 80% Muslim. Kalau di seluruh Thailand sekitar 8%. Sebenarnya dari pemerintah itu 5%, tapi saya tambah 8 karena saya merasa tidak sedikit orang Islam di Thailand. Sekarang ini yang asli Thailand dan juga yang mu'alaf yang masuk Islam juga banyak di kawasan utara. Perkembangan Islam sendiri bagaimana di Thailand Selatan khususnya dan juga Thailand secara umumnya, Ustadz Ghazali? Dan juga keleluasaan di dalam berdakwah di sana, kegiatan-kegiatan keagamaan gimana di Thailand sekarang ini? Mohon maaf, saya harus minum juga karena lagi batuk. Ya, silakan nggak apa-apa, Ustadz. Di Thailand Selatan khususnya kita banyak kegiatan-kegiatan agama yang tidak dilarang oleh pemerintah, seperti ada ceramah-ceramah agama di tempat-tempat tempat-tempat pemerintahan, dan juga di radio kita juga bisa sepuasnya. Seperti saya kalau di radio ini saya sebagai pengawas ataupun sebagai seharian saya berada di radio ini. Untuk malamnya saya ke radio punya pemerintah dalam acara namanya acara Witsi Muslim, yaitu cara hidup Muslim kita siarkan melalui radio pemerintah. Dan juga perkembangan agama di sini kita ada kampus sekarang ada namanya University Fatani, berada di Patani. Dan juga ada sekolah-sekolah agama yang pelajar-pelajarnya sampai ribuan. Seperti yang baru-baru kemarin Pak Ebit Liu dari Malaysia datang ke Selatan Thai dan beliau ke sekolah Haji Harung namanya di Jala itu. Kelihatan sekali bahwasanya lambang Islam itu memang bebas di sini. Cuman di beberapa orang saja yang mungkin merasa tidak nyaman karena beberapa hal yang ada. Tapi bagi saya, alhamdulillah, sebanyak mungkin saya sampaikan bahwasanya kita bebas di sini untuk menyampaikan agama. Dan juga sampai sekarang banyak sekolah-sekolah agama yang muncul di beberapa tempat dalam untuk mendidik anak-anak bangsa ini menjadi orang-orang yang baik dan juga penganut Islam yang utuh di kawasan Selatan Thai. Oke, baik, Ustadz Ghazali, berikut ini kami meminta kesediaan Pak Gufron. Beliau ada beberapa komentar di kolom chat, dan kepada Pak Gufron mungkin mau menyampaikan langsung. Silakan Pak Gufron agar terpautkan juga silaturahimnya dengan Ustadz Ghazali. Silakan Pak Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap. Sawadikap. Pak Ghazali, ya. Saya senang sekali bisa jumpa dengan Pak Ghazali walaupun lewat webinar. Ya, terima kasih. Saya teringat bahwa saya pernah 2 tahun tinggal di Bangkok dan sedikit mengetahui bahasa Thai. Dan sering sekali kalau weekend itu pergi ke pasar-pasar yang dikelola oleh masyarakat Islam dari Thai hanya untuk membeli ayam halal. Ya, benar-benar. Daging halal dan juga ya makanan yang mereka jual di tempat itu. Sebagian masih bisa berbahasa Melayu sehingga kami bercanda, berbicara, bergurau sambil memperkenalkan. Itu sering saya lakukan, kadang-kadang sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali. Saya pergi mencari daging halal dan ayam halal di Bangkok bagian khusus lah. Saya lupa namanya, tapi saya masih ingat bahwa situ ada musola juga. Jadi saya juga sempat sholat di musola tersebut. Sekian Pak Ghazali, senang bisa bertemu dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat dan kita dapat bersilaturahmi terus melalui masyarakat
NBO ini, karena NBO ini memang menyatukan Ya. kita untuk mempelajari Islam lebih baik lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gufron dari Ustadz Ghazali. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Pak Gufron. Jangan-jangan pernah berjumpa dengan Pak Gufron karena beliau ketika ESQ masih di Pondok Pinang, di situ intensnya Ustadz Ghazali hadir ketika itu sebagai mahasiswa UIN. Silakan Ustadz Ghazali. Ya, baik. Terima kasih Pak Gufron yang studi untuk mengenalkan, dan juga saya juga merasa senang hati sekali bisa kenal Bapak dan juga semuanya. Memang di Thailand, kalau di Bangkok itu susah mencari ayam yang disembelih mengikut Islam. Nah, kalau ada memang beberapa tempat, tapi sekarang ini dari CP memang mereka peduli terhadap konsumen yang Muslim, bukan cuma untuk Thailand saja, bahkan untuk dunia mereka buatkan. Dan kalau ke Thailand itu harus hati-hati. Saya juga dulu pernah di satu hotel dan di samping itu ada warung siap saji namanya. Saya lihat ini seperti orang Indonesia yang datang ke situ. Saya bilang saya harus bekerja sekarang. Saya datang ke warung itu dan memang orang-orang Indonesia yang datang. Saya bilang kalau mau makan mie harus berhati-hati karena memang mie di sini ada mie rasa babi dan juga sebagainya. Jadi akhirnya mereka kalau Bapak nggak kasih tahu, saya mau beli itu yang rasa babi itu. Karena di sana bukan tulisan babi tapi mu. Nah, kalau mu kan ya. Ada teman saya yang mau makan kerupuk le kalau di sini. Saya yakin ada di Indonesia juga. Saya bilang hati-hati itu kalau mau makan. Dia mau beli roti. Saya bilang roti itu harus berhati-hati takutnya nggak halal. Kata dia memang ada yang nggak halal. Dia ada. Susah makan katanya. Dia beli kerupuk le. Akhirnya dia makan. Saya tanya mana mau dia dulu. Sebab saya lihat le itu memang kerupuk rasa babi bakar. Langsung muntah. Waktu di selatan itu di Nasiwa, bukan di Bangkok. Tapi sekarang itu orang-orang sangat peduli terhadap halal, dan juga banyak perusahaan yang merasa bahwasanya halal itu memang harus ada untuk masuk ke Timur Tengah dan juga negara-negara Muslim yang lain. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ghazali. Di sini saya ingin mengundang nih agar terpaut ya silaturahim kita. Ibu Susi sepertinya ingin menyapa Ustadz Ghazali. Persilakan Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Silakan. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ingin juga menyampaikan terima kasih Pak Hasan, untuk Pak Hasan dan juga para jamaah NBO yang selalu mendoakan saya. Saat ini saya masih dirawat di Rumah Sakit Jakarta, dan alhamdulillah saya tetap semangat untuk selalu membantu NBO. Ya. Ustadz Ghazali yang memang ini sebetulnya namanya Ustadz Zuli Biding ya, Insya Allah. Ya, saya beberapa waktu lalu pernah, ya sayang, makasih. Saya pernah mengisi ceramah ya, saya diundang ceramah di salah satu hotel di sana di Bangkok. Memang terus terang luar biasa di sana ketika banyak masyarakat juga yang mungkin kalau boleh dibilang kena jong ya ketika membeli makanan dan apa segala macam yang mungkin kita ingin mendapatkan makanan yang halal seperti itu. Ya. Jadi ini juga perlu juga, dan saya bersyukur bahwa di sana ada Ustadz Ghazali yang memberikan pemahaman melalui stasiun radio ya. Jadi dakwah juga di sana, dan juga tentunya di sana disampaikan bahwa bagaimana kita juga mendapatkan makanan-makanan halal yang baik dan juga yang benar. Nah, kebetulan juga saya di Kadin mendapat amanah sebagai di bidang Badan Ekonomi Syariah, ya, Badan Ekonomi Syariah, badan baru di bawah Kadin Indonesia, dan tentunya bahwa saya sangat luar biasa. Walaupun katanya di Thailand itu kondisi masyarakat yang Muslim tidak terlampau banyak ya Pak Ustadz Ghazali. Namun kalau kita melihat bahwa kondisi
kaitan dengan syariah, justru di sana juga cukup lumayan bagus karena kalau tidak salah dari Muhammadiyah ya, dari Muhammadiyah itu sudah memberikan banyak pemahaman justru setahu saya ya, informasi yang saya dapatkan itu dari komunitas Muhammadiyah memberikan kaitan dengan syariah yang justru berkembang cukup pesat di Thailand seperti itu ya Ustadz Ghazali. Ya. Jadi tidak hanya di Indonesia secara khusus, di Malaysia, tetapi di Thailand yang kita melihat bahwa masyarakat Muslim di sana tidak terlampau banyak, namun perkembangan terkait dengan ekonomi syariah cukup tinggi. Mungkin seperti itu saja Pak Hasan, informasi dari saya. Sukses terus untuk Ustadz Ghazali, memberikan pencerahan dan juga memberikan masukan juga untuk masyarakat Indonesia yang berada di sana. Semoga selalu istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi, semoga segera sehat sembuh kembali Bu Susi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Kalau Hasan. semangatnya tidak pernah pudar, tapi semoga segera sehat kembali. Siap Pak Hasan. Oke, Ustadz Ghazali, kalau gitu silakan. Atau sementara kita gabung juga Ustadz ya, Pak Mehmet sepertinya sudah siap nih. Pak Mehmet silakan menambahkan Pak Mehmet agar Ustadz Ghazali bisa sekaligus saja. Silakan Pak Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ghazali, Pak Hasan, terima kasih. Saya bukan ahlinya Pak, tetapi mungkin pengalaman bisa memberikan masukan. Pada awalnya 10 tahun yang lalu untuk mendapatkan makanan halal di negara-negara yang bukan muslim sulit Pak. Kita selalu tidak bisa membedakan dengan pasti apakah ini halal atau tidak. Apalagi kalau yang dipampangkan itu hanya gambar-gambarnya saja ya. Kan mereka tidak memberikan informasi yang lebih lengkap gitu. Walaupun kita bisa membeli makanan yang bisa dimasak sendiri, tetapi juga pengetahuan kita mengenai bahan-bahan yang tertera di sana, apakah itu halal atau tidak, kita juga sulit untuk mengetahuinya. Karena banyak istilah-istilah yang kita kenal ya, dan ternyata sesudah di Thailand mengandung unsur yang tidak halal gitu. Yang sekarang saya kira agak beda itu. Jadi kalau di kita itu halal itu terkait dengan memang kewajiban orang muslim untuk mendapatkan makanan halalnya. Tetapi di negara-negara seperti Jepang, seperti Thailand, itu mereka sudah mengkaitkannya dengan bisnis. Jadi bagaimana mereka menarik orang-orang muslim dari seluruh dunia untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan bahwa mereka itu akan mendapatkan makanan halal di negara mereka. Jadi mereka sangat serius itu untuk mengembangkan makanan halal dan menarik orang-orang muslim untuk mengkonsumsinya di sana. Saya teringat ada mantan menteri kita yang diundang berkali-kali itu ke negara-negara seperti Australia ya, untuk memberikan informasi tentang makanan halal. Jadi mereka itu mungkin ya selain juga mendapatkan informasi teknis bagaimana menyiapkannya, tapi juga promosi juga bahwa mereka sudah mengundang ahlinya tentang makanan halal kepada ke negara mereka sehingga bisa meyakinkan bahwa pendatang itu, turis-turis itu bisa memperoleh makanan halal dengan mudah di mereka. Di Jepang juga dari informasi-informasi yang saya dapat, ya saya sudah lama tidak bepergian karena situasi seperti ini. Mereka itu sangat serius. Jadi betul-betul mengembangkan makanan halal itu dan dijamin halal. Saya kira buat kita di negara kita ini satu tantangan ya, sebagai negara muslim dengan penduduk muslim terbesar di dunia itu harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa yang sudah mendapatkan sertifikat halal itu betul-betul halal dan itu bisa dijamin
dari waktu ke waktu, tidak hanya pada saat menerima sertifikat kemudian mereka kemudian mengubahnya dengan mau-maunya begitu ya. Satu kontrol yang ketat sekali sehingga kita yakin bahwa kalau ada label halal maka itu adalah halal ya. Saya kira itu saja Pak Ustadz Ghazali, terima kasih atas tausiahnya, saya kira sangat bermanfaat buat kita semua, buat warga NBU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mehmet dan juga sekaligus tadi Ibu Susi, Ustadz Ghazali ya. Tentunya saya mengundang sahabat-sahabat kita ini untuk kita semua semakin bahagia bahwa kita punya saudara di Thailand gitu kan ya. Dan Pak Ghazali pun punya saudara yang banyak sekali di Indonesia ini. Jadi Pak Ghazali tidak sendiri, termasuk juga di dalam keadaan sakit sekarang ini. Tentunya kita mendoakan Pak Ghazali agar Pak Ghazali diberikan kesehatan dan kesembuhan dari sakitnya. Mungkin ada yang mau dikomentarin dari Ibu Susi atau dari Pak Mehmet, Pak Ghazali, silakan Ustadz Ghazali. Ya, saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu yang tadi saya lupa nama Ibu. Ibu Susi. Bahwasanya memang Ibu Susi ya, memang di Thailand itu ada munculnya ekonomi syariah itu banyak sekali. Sampai ke bukan cuma makanan, bahkan di sistem hotel atau sistem perniagaan syariah. Seperti saya sendiri, mohon maaf, saya mau ceritakan bahwasanya saya juga ada hubungan dengan salah satu perusahaan MLM di Indonesia yaitu HNI. Saya sebagai stokisnya di Nalasiwat, alhamdulillah kita bisa menyampaikan makanan-makanan dan obat-obatan yang halal untuk ke Nalasiwat dan juga Selatan Thai. Dan juga di Thailand Selatan memang berkenaan dengan masalah halal itu sangat-sangat serius kita di sini untuk supaya orang-orang Islam itu tak sampai makan makanan yang tak halal, seperti yang salah satu perusahaan, saya mau sebut nama takut bisa nggak Pak sebut nama perusahaan yang di Thailand ini, yaitu yang KFC, seperti KFC di selatan ini masih belum bisa buka secara resmi atau secara halal. Saya tanya bagian yang mengelola halal di Bangkok, bahwasanya adakah KFC itu boleh dimakan, padahal dibuka di Nalasiwat. Dia bilang memang nggak boleh dimakan karena itu memang haram, tidak halal bagi orang Islam. Walaupun begitu, pihak KFC juga tidak mau untuk mendapatkan halal makanan itu. Saya juga nggak tahu karena apa, tetapi orang Islam tetap tak boleh katanya. Dan kalau di warung-warung seperti dengan 7-Eleven di sana ada makanan yang tidak halal, tapi kita di sini kebanyakan mendidik anak-anak itu jangan sampai beli makan makanan yang tidak halal, walaupun roti yang isinya adalah kaya ataupun isinya adalah benda-benda bukan binatang juga tidak boleh dimakan, karena memang kalau tidak ada halal berarti ada apa yang mereka sampai-sampai nggak boleh bikin halal. Dan sekarang ini ada suatu kelompok dinamakan dengan kelompok cinta Buddha. Mereka menentang makanan halal. Nggak boleh, halalnya nggak boleh hidup di Thailand katanya. Tapi itu nggak mengaruh kepada kaum Muslim yang ada di sini. Dan memang kita tidak musuhi, bahkan kita memberi pernyataan bahwasanya halal itu begini-begini, dan juga supaya dia tahu bahwasanya halal itu memang diterima di seluruh dunia, bukan cuma Muslim saja, bahkan yang non-Muslim juga merindukan makanan halal yang dari Thailand memang. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Ghazali. Nah, Pak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ada saudara kita Pak Rahmat Budiman hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Tolong di-unmute, Pak Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Pak Rahmat kita bisa berjumpa pada pagi hari ini. Dan Pak Rahmat bersamaan kita ada saudara kita dari Thailand. Mungkin Pak Rahmat sudah mendengarkan dari tadi.
beliau sharing bagaimana situasi dan kondisi umat Islam terutama yang berada di Thailand sekarang ini. Pak Rahmat mungkin mau menyapa agar bersilaturahim dengan saudara kita. Pak, saya memanggil beliau sejak dulu Pak Ghazali. Pak Ghazali, jadi tetap dipanggil nama Pak Ghazali, boleh ya Pak Ghazali ya? Boleh, boleh. Memang saya lebih enak dipakai dengan Ghazali. Para culi itu kan orang-orang yang non-Muslim lebih enak dia bilang culi. Kalau Ghazali itu range-nya nggak ada. Oke, Masya Allah. Oke, jadi baik Pak Rahmat. Kami persilakan Pak Rahmat untuk saling sapa menyapa dan menyampaikan pesan untuk saudara kita di Thailand kepada Pak Ghazali. Silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum Ustadz Ghazali dan juga Assalamualaikum serta ngaji bareng online pada ini. Salam ke semuanya. Saya muncul sebentar saja karena saya ingin sampai habis, tapi saya sekarang sedang berada di Provinsi Tak, di Mae Sot, perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Iya. Sekarang, Pak. Perlindungan warga negara Indonesia yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mengikutinya di media massa mengenai adanya korban-korban Indonesia, warga negara Indonesia yang terjerat dalam fake pekerja perbatasan, yaitu scam. Ini saya sedang di sini, jadi sebentar lagi saya akan berganti pakaian untuk menuju ke lapangan. Ghazali, terima kasih telah sharing mengenai masalah. Saya berbicara mendengar mengenai masalah halal. Kalau sebetulnya tadi dikatakan ada yang tidak suka halal, ada yang suka halal dan lain-lain. Tetapi secara garis besar mungkin bisa saya sampaikan bahwa ada upaya-upaya yang cukup baik dan keras dari warga Muslim Indonesia di Thailand ini, umat Islam yang ingin memunculkan mengenai hal yang berkaitan dengan masalah makanan, dan juga sebetulnya bukan masalah makanan tetapi hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan kita untuk digunakan kehidupan sehari-hari, misalnya kosmetik dan hal-hal lain yang diperlukan kehalalan dan ketidakhalalannya untuk diketahui oleh warga Muslim. Ghazali juga mengetahui dan saya juga ingin share bahwa di Bangkok khususnya itu adalah salah satu tokoh di bidang ilmu kehalalan ini, yaitu Dr. Ahmad Winai Dahlan. Beliau direktur dari Halal Science dari University of Chulalongkorn. Beliau sangat gigih dalam mengupayakan sertifikasi diakui oleh bukan Thailand tetapi juga di dunia internasional untuk produk-produk yang nantinya terutama wajib diketahui oleh umat Islam dimanapun mengenai tidak halalannya. Dan dalam hal ini juga seperti Winai Dahlan itu adalah cucu dari satu tokoh Indonesia, pendiri Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau sekarang sudah tentu hidup di sini sejak turut di dalam pengembangan agama Islam di Thailand ini. Jadi saya rasa mengenai kehalalan itu juga menjadi upaya dari umat Islam. Ada tentangan dari beberapa kelompok yang wajar saja. Kewajiban kita untuk selalu istiqomah menegakkan apa-apa yang menjadi ajaran Islam bagi kehidupan kita. Pak Ustadz Ghazali, saya juga beberapa kali pesan antarin ke Yalang, Liwat, Suratani, Songpa, Tun, dan juga berkunjung ke lembaga pendidikan Atiyah untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita. Dan mungkin pada suatu saat nanti saya akan berkesempatan bertemu dengan Pak Ustadz Ghazali, akan sangat senang karena saya tidak mengabaikan untuk selalu berhubungan dengan saudara-saudara kita, khususnya mendoakan
kontribusi mengenai pemeliharaan kondisi keamanan dan di bagian Thailand di bagian selatan. Mungkin itu untuk sementara waktu, mengingat waktu saya sangat ini, dan sekarang saya harus menuju ke perbatasan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Tentunya bila berkenan Pak Rahmat bisa menuliskan di kolom chat nomor kontak agar kita bisa melanjutkan tadi silaturahim ini Pak Rahmat ya. Baik. Pak Rahmat dapat ini baru hari ini hadir di forum ini atau sudah Iya, pernah? Pak Hasan, saya yang Pak Hasan. Masya Allah, dari Ibu Ani ya. Oke, baik. Ya, kakak saya ada nanti kontak ya. Nanti kita suruh sharing khusus untuk Kang Rahmat. Jadi sekarang Pak Rahmat sebagai Dubes Republik Indonesia di Thailand sekarang ini. Iya, betul. Masya Allah, berarti kita berbicara dengan Pak Dubes di sekarang. Terima kasih Pak Dubes atas kehadirannya. Saya surprise saja tadi itu begitu melihat ini ada saudara kita ini sepertinya. Maka tadi langsung saya chat juga dan tidak mengira bahwa ternyata sahabat dari Bu Ani Iriani, Masya Allah. Baik Pak Rahmat, saya kira kami terima kasih sekali akan kehadiran Pak Rahmat pada hari ini. Dan melalui Ibu Ani atau secara langsung, kami berharap Pak Rahmat bisa hadir secara khusus ya, sharing di forum Beranda Ngaji Bareng online ini. Dan semoga pula dengan adanya Ustadz Ghazali, tersambung silaturahim antara Ustadz Ghazali dengan Pak Rahmat, dan semoga banyak kemaslahatan yang bisa kita bangun dalam silaturahim ini. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Rahmat. Kami Ibu Ade. Silakan Pak Rahmat, suaranya sepertinya terputus itu. Saya mau menginformasikan saja, Ibu Ani itu adik saya, Pak. Masya Allah. Kaget saya tadi pas ada orang Thailand, Rahmat ada nongol dikit atau 5 menit aja saya bilang. Alhamdulillah. Nuhun Kang Rahmat. Masya Allah. Hatur nuhun Pak Rahmat. Insya Allah kita kontak lagi Pak Rahmat ya. Sehat dan sukses selalu di sana. Baik. Bu Ani, terima kasih Bu Ani atas sudah mengundang Pak Rahmat pada hari ini. Nah baik Pak Ghazali, semoga bisa berlanjut ya silaturahim dengan Pak Rahmat tentunya di sana. Ya. Pak Ghazali, ada yang mau disampaikan? Boleh jadi ke Pak Rahmat, silakan apabila ada. Iya Pak Rahmat, saya juga terima kasih banyak yang sudi untuk bertemu dengan saya, dan bahkan saya juga masih banyak hal-hal yang perlu ada hubungan dengan Indonesia. Yang saya akrab di sana itu Pak Sulaiman. Dulu waktu di kapal dari Indonesia yang datang ke Thailand waktu itu di apa ya nama bahasa Indonesianya? Waktu di Narsiwat, kapal minyak waktu itu, kapal sawit. Saya juga bersama dengan Pak Sulaiman ikut bantu kemudahan di Narasiwat waktu itu. Alhamdulillah saya kenal dengan Pak Sulaiman waktu perdamaian di Bogor waktu itu, di Istana Bogor, dan juga hubungan-hubungan yang lain yang kami sangat-sangat senang kalau dari Indonesia datang ke sini, seperti dari Dompet Du'afa dulu Pak Ustaz Bani Hashim datang, saya bawa kemana-mana khutbah dan juga di radio, beberapa radio untuk menyampaikan dakwah melalui media. Dan juga sekali ini saya sangat-sangat ingin sekali ketemu dengan Bapak dalam hal-hal yang kami sedang laksanakan sekarang di Thailand Selatan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi Pak. Baik. Ustaz, sekarang juga Pak Sulaiman sedang bersama saya, sedang membantu saya di sini. Nah, untuk Masya Allah. Iya, salam Bapak Sulaiman. Ya, baik. Terima kasih. Untuk sementara saya amit mundur dulu. Assalamualaikum. Silakan Pak Dubes. Semoga sukses dan sehat selalu dalam limpahan rahmat, barokah, bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan nanti kita atur waktu berikutnya ya Pak Dubes ya untuk hadir kembali dalam forum Beranda Ngaji Bareng online ini. Silakan Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ya, terasa benar bahwa kita hanya yang penting kita melangkah saja. Jadi saya ingat falsafah Sunda yang saya dengar dari guru saya almarhum Pak Adi Sasono,
kumaha engke. Bahwa kalau kita tahu satu langkah dan kita yakin benar, jalani saja. Nanti Allah akan membukakan langkah-langkah berikutnya. Nah, maka pada pagi hari ini kita bahagia sekali bahwa tersambungkan silaturahim antara Pak Ghazali tidak hanya dengan para peserta ngaji bareng online ini, tetapi juga dengan Bapak Duta Besar kita di Thailand. Dan terima kasih kepada Ibu Ani Iriani yang proaktif mengundang beliau sehingga tersambungkan silaturahim antara Pak Ghazali dengan Dubes dan juga Pak Dubes dengan kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin sekali rasanya ingin mendengarkan komentar dari sahabat kita, Pak Ibong. Bila berkenan Pak Ibong, nanti mohon dapat di unmute audionya untuk menyampaikan komentar. Namun sementara kita menunggu, Bapak Ibu sekalian, ini ada selingan dengan kita mendengarkan puisi yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal Bustaman. Kepada Pak Iqbal, kami persilakan Pak Iqbal. Baik, Pak San. Alhamdulillah ini diselipkan di acara dengan kita bertemu dengan Pak Ustadz Ghazali dari Thailand. Ini mudah-mudahan nggak terlambat ya Pak Hasan. Sebenarnya puisi ini mestinya kami sampaikan kemarin ke Ibu Fadlun yang sedang mengetahui jelas, tapi karena kesibukan beliau baru bisa kami sampaikan ini. Khusus ini kado buat Ibu Fadlun sebenarnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkahnya milad saudariku. Manusia bermuasal dari setetes cairan, diatur bermetafora di keheningan. Tak ada suara apalagi yang ada keheningan bernuansa. Hanya sang bunda tercinta yang berdoa, itulah sang keberkahan. Begitu indah dan nyaman dalam kandungan, selama sang bunda dapat asupan, sang bunda memberi keikhlasan, roh suci yang mendiami dengan aman di bedung Rahman. Allah akan kenyamanan. Sesuai bilangan, begitu indahnya kebahagiaan, menghindar yang beda di luar dugaan, yang terlintas hanya tangisan. Namun tangisan kebahagiaan, Allah berikan lagi keberkahan. Saudariku selalu berkiprah dengan kebaikan, arungi sahara, samudra, dunia kehidupan. Beliau memahami selalu dengan keikhlasan, pikiran terbimbing berkesinambungan. Namun hasil akhir Allah yang menentukan. Semoga saudariku ini selalu dalam lindungan. Manusia suka bertanya, kenapa jadi banyak strata? Dalam jamaah, Allah pandang semua sama. Semoga dalam miladnya saudariku selalu dalam berkahnya. Ya Allah, panjangkanlah usia saudariku, karena kebaikannya masih banyak. Yang perlu. Lancarkanlah segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 September. Terima kasih Pak Iqbal atas puisinya yang disampaikan untuk Ibu Fadlun dan untuk Bapak dan Ibu yang berulang tahun. Semoga Allah berikan umur yang barokah untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita sampai rasanya Ustaz Ghazali pada penghujung acara kita di pagi hari ini, dan kita akan memintakan kesempatan kepada Pak Ibong dan titip salam dari Prof. Suharyadi yang beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini dikarenakan berada dalam perjalanan dari Jogja menuju Jakarta, sempat tadi beberapa saat mengikuti acara ini. Dan untuk itu kiranya kepada Pak Ibong, berkenan Pak Ibong untuk menyampaikan sambutan penutup pada pagi hari ini. Saya persilakan Pak Ibong untuk dapat meng-unmute-kan audionya.
Oke, sepertinya sedang terkendala Pak Ibong. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ustadz Ghazali sebelum kita mengakhiri acara pertemuan pada pagi hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim, apakah ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup untuk hari ini? Silakan kepada Pak Ghazali. Tolong di-unmute, Ustadz. Di-unmute, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan sebuah pagi yang paling bahagia dari saya karena doa-doa dari Bapak dan Ibu yang merindukan kesembuhan saya. Semoga saya bisa beraktivitas seperti semula. Dan saya selalu berdoa walaupun saya sakit, tetapi jiwa saya masih lagi sehat. Sampai-sampai di radio di malam-malam hari saya juga ikut seorang diri juga saya ikut karena saya merasa bahwasanya ini adalah kewajiban saya. Dan juga terima kasih semua, terutamanya kepada Pak Dubes Indonesia di Thailand dan Pak Hasan dan semua yang sudi untuk mendengar saya walaupun bahasa saya agak sedikit lupa bahasa Indonesianya dan juga mungkin bahasa yang keras saya pakaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih semua kepada Bapak Ibu yang menghadirkan saya ke sini untuk sebuah pengajian yang luar biasa. Tadinya saya bilang pengajian Bapak-Bapak Ibu-Ibu saja, tetapi ini adalah pengajian internasional yang sebagai pengajian yang paling hebat selama mana saya bisa masuk ke pengajian-pengajian yang lain. Itu saja Pak Hasan yang dari saya, mohon maaf dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustadz Ghazali ya. Tentunya kebahagiaan pun luar biasa kami rasakan atas pertemuan pada pagi hari ini. Dan tidak akan berlaku pertemuan ini kalau bukan memang Allah sudah mendesain dan Allah mengizinkannya untuk kita semuanya. Apalagi kita berada dalam kawasan dengan waktu yang sama ya. Jam kita sekarang tidak berbeda ya dengan jam yang ada di sana. Sehingga mudah-mudahan apalagi dengan bahasa Melayu ternyata yang menjadi bahasa utama yang digunakan pada masyarakat Muslim yang berada di kawasan Thailand Selatan, maka insya Allah komunikasi antara kami semuanya Forum Ngaji Bareng Online ini dengan saudara-saudara di Thailand Selatan khususnya akan menjadi lebih mudah lagi. Dan tentunya forum ini terbuka untuk umum. Ustadz Ghazali, seandainya ada saudara-saudara kita dari Thailand lainnya akan hadir di forum ini, tentunya kami akan sangat berbahagia sekali. Dan siapa tahu nanti izin Allah kita bisa saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Dan doa kami untuk Ustadz Ghazali, tetap bersemangat Ustadz ya, walaupun dengan ujian sakit yang Allah berikan melalui Parkinson ini. Semoga Allah berikan yang paling utama adalah keistiqomahan dalam iman dan Islamnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dapat kami hantarkan pada pagi hari ini di dalam upaya dan ikhtiar kita agar acara beranda ini dapat terisi dengan segala sesuatu yang bermakna bagi kita semuanya. Dan inilah merupakan salah satu cara kita berkhidmat, memohon keridhaan Allah bagi kita semuanya. Dan mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan sama-sama kita mengikuti doa yang kami mohon kesediaan kepada Ustadz Muhammad Taslim dapat menutup pertemuan hari ini dengan doa. Silakan Ustadz, tolong di-unmute audionya Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La khala wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan Pak Ustadz Ghazali yang sedang dakwah di sana, berjuang di sana, diuji oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik dan cepat sembuh, kembali seperti semula dan bisa maksimal dakwahnya. Amin. Dan semuanya yang sharing di beranda hari ini, semuanya saudara kita yang sakit, semoga disembuhkan, yang sedang sulit dimudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiuka fil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi al-karim 'azimi sultan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Amin. Ya Allah ya Basir ya Ghaffar ya Sami'u ya Ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Amin. Allahumma salli Allahumma rabbana nas idha wa shifa'u wa anta syafi la siqa illa syi. Amin. Fa'ula yughadiru saqo. Amin. Allah, ya Rabb kami. Engkau lah ya Allah yang memberikan sehat kepada kami. Engkau yang memberikan kehidupan kepada kami. Amin. Engkau yang menguji kami dengan sakit. Untuk saudara-saudara kami ya Allah yang sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Engkau berikan sehat wal afiyah. Amin. Agar maksimal untuk berdakwah, beraktivitas ya Allah. Amin. Engkau sembuhkan melalui makanan, minuman yang dikonsumsi. Amin. Engkau berikan sehat melalui tenaga medis, para dokter. Ya Allah ya Rabb kami. Begitu pula ya Allah untuk saudara-saudara kami yang sedang sulit. Hanya Engkau yang mampu memudahkan. Amin. Ya Allahumma yassir umurana. Wa yassir bi umurana ya Allah. Allahumma zakona ya Allah. Allahumma rizukna wa nabiyina wa hibla sayyidil mursalin. Walhamal malaikatul muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa adkhilna jannataka ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan mohon maaf untuk semua jamaah NBO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taslim atas doanya. Semoga Allah ijabahkan dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Kepada Ustadz Ghazali, sekali lagi terima kasih Ustadz. Mohon maaf lahir dan batin. Dan juga kepada Bapak dan Ibu semuanya, Pak Mehmet, Pak Gufron yang tadi telah ikut sharing, menyampaikan pesan-pesannya, kepada Pak Iqbal yang telah menyampaikan puisinya, kepada Ibu Ani yang proaktif tadi mengundang Bapak Dubes hadir di forum ini, serta Bapak dan Ibu semuanya, semoga Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Sekian yang dapat saya hantarkan, insya Allah kita jumpa kembali esok hari dengan mendengarkan tausiah dari guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.